Oke, selamat datang semuanya teman-teman. Maaf, ada perubahan jadwal dari Kamis ke, ke Sabtu. Kita akan masuk kitab-kitab kebijaksanaan untuk memahami sedikit ya Mazmur. Pembagian, oh ya ternyata ada di bagian ini kita akan menemukan juga 5 novel Perjanjian Lama yang namanya Pentateuch Novelista. Nanti mencerut Tobit dan semuanya. Ada Pentateuch, lima lima kitab sapiensial kebijaksanaan dalam pengertian itu. Jadi pelan-pelan lah teman-teman, pengetahuan tentang kitab-kitab kebijaksanaan ini penting sekali untuk memahami nanti kenapa Yesus bilang. Contoh kita langsung kemana ya? Contoh kecil ya, contoh kecil. Sabda bahagia Yesus itu sangat berhubungan sekali dengan konsep-konsep kitab-kitab kebijaksanaan. Kita ambil contoh kebijaksanaan 5, Matius 5 sabda bahagia. Matius 5 bab 10 11 ayat 10 11. Om Tauriel kalau ada di sini kita buat perbandingan sedikit. Betapa pentingnya kitab-kitab ini. Matius 5 ayat 10. Sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. 12-nya selesai ya Pak. 12. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau kita mau analisa-analisa seperti ini, kita kembali kepada Nehemia 9 ayat 26. Apakah antitipo atau tipologinya ada di sana atau tidak? Nehemia 9 ayat 26. Kita Tetapi ambil perbandingannya. Yuk. tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukum-hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Jadi kalau kita contohnya ayat 5-nya di Matius, yang tadi ayat 5, bab 5 ayat 5, contoh kecil. Antitipo tipologinya ke arah mana? Ini kita mau bawa sedikit. Matius 5 ayat 5 ya, Romo. Iya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Oke, sekarang kita ke Mazmur 37 ayat 11. Antitiponya di sana. Jadi Yesus menggunakan banyak kitab-kitab kebijaksanaan. Ini kita baru ambil 1-2 contoh ya. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi teman-teman, eh, kalau kita pakai analisa seperti ini, bagaimana memahami sabda bahagia contohnya? Tanpa lebih dahulu memahami sedikit kitab-kitab kebijaksanaan, Mazmur, Nehemia, Yudit, Tobit, dan semuanya itu dalam pengertian ini. Jadi kebijaksanaan Salomo, Sirak, dan semuanya pengkhotbah, Kidung Agung. Ini penting sekali ya teman-teman untuk memahami itu dalam konteks yang sedikit luas. Jadi selamat datang teman-teman, saudara-saudara. Semoga kita bisa selesai dalam 1 jam ya. Hanya buat pengantar singkat supaya kita memahami, oh kitab-kitab kebijaksanaan dia punya isi seperti ini. Situasi historis dan konteks ketika mereka menulis itu seperti apa. Ingat bahwa semua kitab kebijaksanaan ditulis setelah pembuangan Babilonia, pasca eksilio, pasca pembuangan. Dan kita lihat bahwa kitab-kitab kebijaksanaan ini punya pengaruh besar dari mentalitas dan cara berpikir Yunani. Punya pengaruh besar, di mana kultur Yunani mempengaruhi sedikit cara berpikir, bukan sedikit, nanti kita lihat bagaimana
memahami itu. Karena itu saya pikir teman-teman yang ekstrim-ekstrim terlalu, yang di protestantisme yang terlalu ekstrim, kalau mereka masuk dalam situasi konteks. Contohnya, ingat ketika kita membahas kitab Keluaran 2 minggu lalu, Dekalog 10 perintah Allah itu lahir dari situasi pemurnian selama lebih 300 sampai 400 tahun mereka berada di Mesir. Situasi Mesir seperti ini, jangan ada ilah-ilah lain. Karena di sana ada Ra, ada apa semua. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Tidak ada hormat, di sana ada Ra, dewa-dewa atau dewi-dewinya Mesir. Jangan membunuh karena di sana ini Firaun membunuh suka-suka. Jangan mengambil milik orang lain. Karena di sana apa yang terjadi di Mesir? Karena di sana ada hukum pengambil alian hak-hak tanah-tanah dari Firaun kepada rakyat-rakyat. Seperti itu. Jangan membumbun, karena di sana ada kultur di mana Firaun adalah pencabut nyawa atau pemberi hidup. Ini yang harus kita lihat, saudara dan saudariku yang terkasih. Karena itu kalau memahami Dekalog tanpa melihat ratusan tahun mereka berada di Mesir, saya pikir ini sebuah kekeliruan besar. Karena itu selamat datang teman-teman, bagaimana kita melihat sedikit kitab-kitab kebijaksanaan ini dalam konteks seperti apa, supaya jangan jangan jatuh ke dalam hal imajinasi tanpa dasar. Ini kadang yang imajinasi tanpa dasar itu yang terjadi di sebelah. Potong ayat sepotong. Contohnya Edis TV dia bilang bagaimana? Dia bilang Yesus punya Tuhan, tetapi ayat lengkapnya mengatakan Bapakku dan Bapamu itu tidak diambil, hanya di belakang diambil. Ini berbahaya sekali, teman-teman. Tanpa melihat konteks kenapa disebut Bapa, oh ternyata nanti Paulus menjelaskan dia menjadi sulung dan kita menjadi saudara-saudaranya. Dalam pengertian itu, kalau dia tidak menyapa Bapa, bagaimana kita menyapa Bapa sebagai saudara-saudarinya? Ini jadi persoalannya. Oke. Saya kasihan sekali. Dan banyak kekristenan seolah-olah EDTV yang menyetir semua tema kekristenan yang ada sekarang. Hati-hati ya teman-teman. Tolong Katolik jangan terlalu bergaul ke sana, tidak ada guna. Setelah 2000 lebih tahun, ada orang yang mengatakan seperti itu kan, pembodohan namanya. Katolik-Katolik yang suka pesiar di channel-channel seperti itu, saya pikir bukan untuk makin dewasa dalam iman, tetapi makin bodoh dalam iman. Itu maaf saya katakan seperti itu. Selamat datang kepada kitab kebijaksanaan. Tuhan pencipta kehidupan, kebijaksanaan, dan puisi. Bagaimana semua kebijaksanaan puisi diekspresikan ketika mereka menghadapi gejolak, situasi, dan konteks. Ini penting sekali. Kita akan melihat 3 hal penting kebijaksanaan dalam konteks Israel seperti apa. Pesan sentral dari kitab kebijaksanaan, ini bukan hanya soal kitab-kitab kebijaksanaan ya teman-teman, dan analisa sedikit tentang kitab Rut. Posisi perempuan sederhana petani, tetapi melawan patriarkalisme di mana posisi laki-laki seolah-olah sedang menjajah posisi perempuan. Dan ketika seorang asing seperti Ruth juga punya tempat di dalam sejarah perjuangan, ini penting sekali teman-teman. Kalau memang mengatakan bahwa Marciones bilang Tuhan Allah perjanjian lama itu kejam, bagaimana dengan posisi perempuan ini? Sangat berharga loh. Kebijaksanaan Israel. Seperti semua bangsa, Israel juga mencari jawaban atas pertanyaan dan misteri kehidupan. Mereka menuliskan ini dalam kitab-kitab kebijaksanaan. Saya punya Bapak selalu pesan ke saya, yang tidak beradab itu biadab. Maka apa itu kebijaksanaan? Salomon tidak meminta harta kekayaan, tetapi minta kebijaksanaan. Dalam pengertian ini sedikit kepada terminologi Latin, sebelum ke Latin, terminologi Yunani dari Sophia. Sophia artinya kebijaksanaan, tetapi diterjemahkan ke Latin bisa dipandang dalam 2 kata, dalam 1 kata namanya sapere. Sapere itu sama dengan Sophia, artinya kebijaksanaan. Tetapi ketika sapere itu dimengerti dalam 2 hal, yaitu tahu, menikmati.
Jadi saber, saborear kalau di Spanyol. Saber tahu, saborear artinya menikmati. Kebijaksanaan artinya tahu menikmati, tahu menjalani. Ini penting sekali teman-teman. Karena itu pribadi yang dewasa, pribadi yang bijak adalah pribadi yang tahu menjalani kehidupan. Baik atau tidak baik waktunya. Ini jadi sulit. Semua orang bisa menjadi baik. Pencuri pun mencuri untuk kebaikan istri anaknya. Tetapi cara yang dia buat itu tidak bijak. Karena itu Salomo berjuang bukan untuk mendapat harta kekayaan tetapi mendapat kebijaksanaan. Dan apa itu kebijaksanaan bagi orang Israel? Ini penting sekali ya teman-teman. Orang Israel memandang kebijaksanaan dalam beberapa aspek. Adalah karunia dari Tuhan. Seni untuk hidup dengan baik. Makanya bagaimana menikmati hidup dengan baik. Semua kita memilikinya, teman-teman, saudara, dan saudariku. Jangan mengatakan bahwa kita tidak memilikinya. Jangan sampai kita menyembunyikannya seperti satu talenta di dalam tanah. Banyak yang bilang, Pater tolong kirim saya ayat-ayat. Saya bilang, lebih kau naik belajar dan catat daripada saya kirim ayat nanti kau larinya ke sana ke sini bengkok. Apalagi dunia memanggil kita untuk yang apa, yang hot dog, yang makanan yang cepat saji, instan. Ini jadi persoalan juga ketika mentalitas teknologi, kemajuan dan semua juga membawa kita kepada sebuah ketertinggalan nurani atau moral. Makanya Paus Fransiskus sebelum Paus Leo berbicara tentang AI di dalam dokumen Januari 2025 dia mengatakan butuh hati nurani dalam menanggapi AI itu. Butuh mentalitas, tanggung jawab hati. Ini yang kadang kita lupa. Oke. Orang-orang bijak Israel memfokuskannya kepada 3 hal penting kitab-kitab kebijaksanaan itu. Pendidikan generasi baru, melihat generasi baru apa yang akan mereka hidupi. Pengalaman dari satu-satunya Tuhan yang benar, mengarahkan hidup menuju kesuksesan dan kesejahteraan. Ini hati-hati nanti, poin ketiga ini penting. Ketika orang Israel di dalam konteks kita kebijaksanaan ini, mereka akan menentang seperti Ayub dan seperti Ruth dan lain-lain, akan menentang yang dinamakan teologi retribusi. Apa itu teologi retribusi nanti sebentar? Itu dipakai oleh Protestantisme, teologi retribusi dalam pengertian teologi kemakmuran. Kalau Jimmy sakit, artinya Jimmy tidak diberkati, Jimmy dikutuk. Kalau Jimmy Uncle Gun sepuh, Rianto kaya raya, artinya diberkati. Ini yang berbahaya sekali, ada hubungannya dengan retribusi dan rekompensasi. Di sini, di zaman ini hidup teologi itu. Makanya muncul Ruth, muncul Tobias, Ayub. Ayub adalah pribadi yang tidak diwakili, yang tidak mewakili semua orang di ketahanan terhadap kesetiaannya terhadap semua situasi, hidup, penderitaan, dan lain sebagainya. Dan teman-temannya mengatakan dia, oh, engkau itu dikutuk. Nah, kenapa? Karena hilang semua harta kekayaanmu dan semuanya itu. Jadi ini yang kita namakan teologi retribusi. Tuhan akan membalas seperti yang engkau berikan. Sebentar kita akan melihat di situ. Jadi mengarahkan hidup menuju kesuksesan dan kesejahteraan, tetapi tolak ukurnya ada di mana? Orang Israel memandang tolak ukur itu dari segi retribusi material, pembalasan materi. Kalau engkau baik di hadapan Tuhan dalam pengertian ini, maka engkau tidak akan sakit dalam hidup, maka engkau tidak akan menderita, maka engkau akan menjadi kaya raya. Makanya nanti Santo Paulus dalam Galatia 6 ayat 7 menekankan hal nanti kita lihat sama-sama ya teman-teman. Ini tujuan itu. Jadi pendidikan generasi baru, pengalaman dari satu-satunya Tuhan yang benar,
mengarahkan hidup menuju kesuksesan dan kesejahteraan. Tapi dalam konteks apa yang harus dilihat? Apa asalnya? Asal dari kebijaksanaan ini. Ini perjalanan 600 tahun orang Israel untuk sampai kepada kitab-kitab kebijaksanaan seperti ini. Tuhan adalah sumber dari semua hikmat dan kita harus memiliki hubungan yang intim dengannya, yang dalam dengannya. Bentuk-bentuk kebijaksanaan Ibrani, Amsal, yang kita bisa temukan dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 11. Contoh kecil, Om Taurel. 1 Raja 20:11 ya sebentar, Bang. 1 Raja-Raja 20 ayat 11. Contoh kecil. 1 Raja-Raja 20 ayat 11. Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, katakanlah, orang yang baru menyandang pedang janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Bagaimana mengerti hal ini? Dalam bentuk Amsal. Ini penting sekali ya, teman-teman memahami Amsal dalam pengertian ini. Banyak yang kita tidak mengerti. Bagaimana kita memahami kata ini, kecil ini. Jadi kebijaksanaan itu ada kaitan dengan, wow, bagaimana orang Israel pergi lebih jauh dari kenyataan yang mereka hidupi. Teka-teki kehidupan. Pendasaran di Hakim-Hakim 14:3 sampai 18, teman-teman. Ini sebagai bentuk-bentuk kebijaksanaan ini berani ya, teman-teman. Fabula atau cerita Hakim-Hakim 9:8 sampai 15, nyanyian pujian Amsal 1:20 sampai 33, nasihat Amsal 23, 26, 35, ini sebagai contoh kecil saja. Refleksi dan alam ada di dalam Mazmur 136. Ini penting ya teman-teman ya. Bagaimana orang Israel melihat kebijaksanaan hidup dalam seluruh konsep totalitas kehidupan. Jadi kalau melihat kitab-kitab kebijaksanaan dalam konteks kita ini sangat berbahaya. Saya pernah katakan salah satu kepada yang masih mau katekumen, jangan pernah pakai logikamu untuk masuk memahami logikanya Paulus, logikanya Petrus. Coba engkau pasang cara berpikir mereka. Ketika engkau mengatakan tentang gereja, jangan berpikir tentang engkau yang berpikir tentang gereja. Masuklah kepada eklesiologinya Paulus, eklesiologinya Petrus. Kalau engkau berpikir tentang salib, yang ada di depan engkau harus konfrontasi dengan cara berpikirnya Paulus tentang salib, bukan cara berpikirmu tentang salib. Yang terjadi edis TV dan lain sebagainya, kita berusaha untuk berpikir tentang salib, bukan bagaimana mengikuti ajaran Paulus. Contohnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Engkau telah mengikuti ajaranku. Bagaimana kita mengikuti pola pikir logikanya Paulus tentang salib. Kalau di contoh kecil, kalau di dalam 1 Korintus 1 ayat 23, kami mewartakan Kristus yang tersalib. Bagaimana engkau mengatakan tidak boleh karena salib itu rencana iblis? Saya tidak akan bermegah-megah selain dalam salib Kristus. Bagaimana? Atau Filipi 2:18 katakan bahwa saya berkata kepadamu sambil menangis berulang kali, kenapa kamu menjadi musuh salib Kristus? Bagaimana engkau berpikir terhadap Paulus punya pemikiran? Lebih baik adalah bagaimana kita masuk dalam pemikiran Paulus tentang sebuah tema. Ini yang menjadi tolak ukur dalam hermeneutik konteks, siapa yang menulis, situasinya pada saat itu, yang penulis itu seperti apa, di mana dan budaya apa ketika dia menulis itu. Ingat bahwa ada 6 surat yang ditujukan oleh Paulus atau kepada Paulus yang ditulis di Roma. Jadi Efesus, eklesiologinya, contoh eklesiologinya Paulus tentang gereja itu ditulis dari Roma. Kolose, Filipi, 2 Timotius, Ibrani, yang termasuk dalam Corpus Paulinus atau di dalam surat-surat yang termasuk dalam tubuh Paulus dalam konteks itu. Roma pada saat itu seperti apa ketika dia menulis tentang gereja di Efesus, di surat Efesus. Ini yang harus kita mengerti teman-teman. Kalau tidak, memang parah.
Kapan mereka ditulis? Ini transmisi lisan dari suku ke suku. Penulisan di pasca pengasingan. Bayangkan di pasca pengasingan, setelah pembuangan Babilonia dan setelah pulang dari Babilonia, zaman restorasi. Itu nanti kita lihat Esdras, Nehemia. Konteks kitab-kitab kebijaksanaan. Budaya Yahudi, ingat, konfrontasi dan ada perkawinan konteks mentalitas antara dua budaya pada saat itu, yaitu budaya Yahudi dan Helenista atau budaya Yunani. Itu sangat mempengaruhi konteks kebijaksanaan, kitab-kitab kebijaksanaan. Mereka kembali dari pengasingan, artinya mereka bawa dengan mentalitas selama beberapa tahun di sana, di pembuangan Babilonia, dengan mentalitas spiritualnya, dengan dewa Marduknya, dengan cara hidup, dengan pola pikir dan semuanya. Berapa proyek restorasi muncul? Contohnya, Yerubabel dan Yosua, pembangunan kembali bait suci. Esra, penegakan hukum. Nehemia, pembangunan tembok di Yerusalem. Disinilah Yudaisme lahir, teman-teman. Sebagai agama, Yudaisme lahir pasca Babilonia, pasca pembuangan. Dan disinilah muncul yang kita namakan itu sinagoga-sinagoga. Karena kehancuran bait suci di Yerusalem, bait suci ya, oleh Nebukadnezar, dan eksilio atau pembuangan ke Babilonia, maka bait suci tidak ada. Lahirlah yang kita namakan itu zaman atau fase restorasi yang lahir antara Yudaisme dan juga munculnya sinagoga-sinagoga yang kita bilang kapel-kapel di stasi-stasi. Yang zaman sekarang kita mengikuti pola pikir seperti itu. Itu lahir ketika mereka berada dalam pembuangan Babilonia dan setelah pembuangan. Kembali membangun bait suci Yerusalem dengan gagasan dari 3 pokok penting, Yerubabel dan Yosua tentang bait suci, Esra tentang hukum Taurat dalam penegakan hukum Taurat, dan Nehemia tentang tembok. Di sini yang kita namakan teologi retribusi muncul. Apa itu? Engkau baik, tiap hari engkau baik, maka Tuhan akan memberikan kebaikan itu kepadamu. Ini berbahaya sekali dalam mentalitas seperti ini. Engkau baik, maka Tuhan akan baik kepadamu. Contoh kecil, ada pengaruhnya ke dalam apa? Ke dalam spiritualitas perjanjian baru. Paulus menekankan itu di dalam 1 Korintus 2 Korintus 9 ayat ke-6. Om Tauriel. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Oke, penting sekali. Kita ke Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Apa yang ditaburkan orang itu akan dituainya. Jadi kalau Om Tauriel sehat, banyak uang, dan semuanya itu dianggap Om Tauriel itu penuh dengan berkat dan Roh Kudus. Rekompensasi atau berkat dari Allah. Iya. Kalau Om Tauriel sakit, punya persoalan rumah tangga, artinya Om Tauriel itu tidak diberkati atau dikutuki. Dikutuk. Iya. Ini berbahaya sekali teori seperti ini ya, retribusi seperti ini atau rekompensasi seperti ini. Maka nanti ketika berhadapan dengan Ayub 1 bab 1, kita akan melihat di situ sedikit Ayub menentang teologi rekompensasi atau teologi retribusi ini. Contoh kecil ya teman-teman. Ayub 1 ayat 1 ya Romo. Ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lanjut sedikit.
Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia Apa yang memiliki... terjadi dengan kehidupan Ayub nanti? Di sini dikatakan dia saleh. Apa yang terjadi dengan dia selanjutnya? Lanjut ayat 3 ya Romo. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Iya, sudah Om Tauril. Apa yang akan terjadi dengan ayat bab berikutnya ketika omong tentang Ayub? Om Tauril, menderita kan? Ya. Menderita, kehilangan semuanya dan semuanya. Ya. Dari sudut pandang dunia dan konteks mentalitas mereka, maka Ayub adalah kena kutuk. Kena kutuk. Tetapi dalam mentalitas ini sangat berbahaya dalam pengertian apa teman-teman? Nanti orang-orang secara ekonomi akan berjuang jadi baik. Mau caranya seperti apa tidak penting. Makanya di dalam praktik-praktik ini juga muncul ketika di dalam perjanjian baru Yesus memporak-porandakan apa di bait suci. Pasar, dagangan. Dagangan dan semuanya. Teman-teman. Disinilah juga di mana Yudaisme lahir di zaman restorasi ini. Saat di mana juga kitab-kitab kebijaksanaan ditulis. Rut, Yunus, dan Ayub menentang proyek restorasi ini. Kenapa? Karena engkau mau bangun tembok, maka apa yang akan terjadi? Rakyat harus menderita dan semuanya. Engkau mau bangun bait suci, apa yang terjadi? Itu diperkuat oleh proyek hukum dalam zaman Ezra ini. Hukum-hukum diperkuat. Kesian dong. Legalitas, formalitas, keagamaan membuat orang lain makin menderita. Umat Allah makin menderita. Situasi seperti ini membawa kepada apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Ingat, konteks kitab kebijaksanaan, budaya, dan konteks Yudaisme pada saat itu. Sekarang, kita akan masuk pada kultur Yunani yang mempengaruhi kitab-kitab kebijaksanaan, mentalitas, dan cara berpikir Helenistas atau cara berpikir orang Yunani pada saat itu. Yang mempengaruhi mentalitas dan cara berpikir orang Yahudi, apalagi mereka baru pulang dari Babilonia. Kultur ini mempengaruhi besar pada mentalitas dan budaya Yahudi. Karena mereka pulang, seperti mereka keluar dari Mesir, mereka bawa mentalitas penyembahan berhala dan lain sebagainya ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Konflik muncul di pedesaan karena mentalitas orang desa sangat berbeda dengan orang-orang kota. Ini juga ada di sana. Ada diskriminasi dan lain sebagainya, pola hidup berbeda. Mereka adalah politeis, orang Yunani ya, teman-teman, dewa Zeus dan lain sebagainya. Kultus tubuh. Kultus tubuh ini memperhatikan tubuh dan semuanya itu. Ini ternyata orang yang sekarang terus memperhatikan tubuh juga nih dalam kultus seperti ini. Teater, gimnasium, pola-pola omong di depan publik dan semuanya. Kembangkan kecerdasan dengan filsafat, ya teman-teman, mentalitas berpikir. Dikotomi antara tubuh dan jiwa, metafisika dan lain sebagainya masuk ke dalam filsafat. Membedakan antara tubuh dan jiwa. Jiwa itu apa? Konteksnya sudah berbeda dengan orang Yahudi memandangnya. Yunani juga membenarkan perbudakan. Wanita lebih rendah dan negatif di hadapan laki-laki. Ini kultur Yunani yang mempengaruhi mereka. Seperti kultur Mesir mempengaruhi, Firaun mempengaruhi bahwa perempuan adalah budak seks, perempuan adalah patrimonianya laki-laki. Juga muncul oleh karena pengaruh dari kebudayaan-kebudayaan seperti ini. Itu juga yang mempengaruhi di mana konteks kitab-kitab kebijaksanaan ditulis. Tulisan-tulisan kebijaksanaan.
tempat di mana ditulis, diteruskan secara tradisi lisan dan semuanya. Keluarga, tradisi dari ayah ke anak. Suku, tempat kerja, tanah, pertanian, dan semuanya. Ladang dan penggembalaan dan semuanya. Di pengadilan, untuk pemerintahan yang baik. Di bait suci, untuk perilaku yang baik di hadapan Tuhan. Kota, di alun-alun kota, untuk mereka yang ada di sana. Beberapa rencana restorasi muncul. Yang tapi ingat bahwa restorasi muncul tadi tentang tembok, Esdras tentang hukum, Nehemia tentang pembangunan tembok, dan semuanya itu ya teman-teman. Penulis anonim teman-teman. Penulis menempatkan nama orang-orang yang terkenal pada saat itu. Ingat itu. Ingat baik-baik. Kita kan tidak tahu Lukas yang menulis. Kita kan tidak tahu Matius yang tulis. Kita kan tidak tahu Markus yang tulis. Kita kan tidak tahu Petrus atau Paulus yang menulis. Hanya kalau kita mau analisa dari surat-surat Paulus, hanya 7 surat yang langsung ditulis oleh dia. Dari 13 surat. Jadi yang lain ada 6 surat itu ditulis oleh siapa? Ini menjadi pertanyaan besar juga. Jadi penulis menempatkan nama orang-orang terkenal, menempatkan Paulus, menempatkan Petrus. Ini juga harus dilihat ya teman-teman. Kitab-kitab kebijaksanaan dibagi dalam beberapa konteks ya. Pentateuch sapiensial, Pentateuch artinya 5 kitab kebijaksanaan sapiensial tentang kebijaksanaan hidup, yaitu Amsal, Sirak, Pengkhotbah, Kebijaksanaan, dan Ayub. 5 kitab novel, ini penting sekali, namanya Pentateuch novel, menceritakan tentang kisah-kisah tentang novel ya, tapi sesuai dengan realita. Ruth, Yudit, Esther, Yunus, dan Tobit. Dan lirik, yaitu Mazmur atau puisi lirik, Mazmur, Kidung Agung, dan Ratapan. Oh ternyata sini kita tahu ternyata ada namanya Pentateuch sapiensial. 5 kitab tentang kebijaksanaan hidup, yaitu Amsal, Sirah, Pengkhotbah, Kebijaksanaan, Ayub. Oh ternyata ada juga 5 kitab novel ya, Perjanjian Lama. Dengan dia punya style novel. Penulisan seperti novel, menceritakan kisah seseorang kan di dalam novel. Ruth, Yudit, Esther, Yunus, dan Tobit. Oh, lirik, puisi, dan doa. Mazmur, Kidung Agung, dan Ratapan. Nanti sebentar kita lihat pelan-pelan ya teman-teman. Apa yang akan terjadi di dalam surat-surat seperti itu. Pesan utama dari kitab-kitab kebijaksanaan. Ingat, kebijaksanaan Israel dibentuk dari. Ini yang penting. Ingat, kebijaksanaan Israel dibentuk dari hidup setia pada Taurat atau Torah. Yang kedua, pengaruh budaya asing yang tadi kita lihat mentalitas Helenistik atau mentalitas Yunani yang mempengaruhi kitab-kitab kebijaksanaan. Sebagian besar kitab kebijaksanaan mencoba menanggapi pengaruh paganisme. Kultur yang dibawa dari luar yang sedang mempengaruhi kebijaksanaan, mempengaruhi mentalitas cara hidup kultur Ibrani pada saat itu. Itu bagaimana cara kembali kepada Tuhan, kembali kepada akar budaya Ibrani dengan mentalitas dan cara berpikir seperti itu. Karena itu sebagian besar kitab kebijaksanaan mencoba menanggapi pengaruh paganisme yang berasal dari luar. Punya pengaruh, tetapi bagaimana menggunakan pengaruh itu untuk kembali kepada kultur mentalitas Israel yang sesungguhnya. Kita mulai pelan-pelan. Kitab Amsal. Ini adalah kumpulan ungkapan populer dari orang-orang Israel. Ini adalah hasil dari sekitar 600 tahun kebijaksanaan Israel. Redaksi finalnya tentang kebijaksanaan orang Israel ada di Amsal. Poin utamanya adalah kehidupan sehari-hari, hubungan dengan orang lain, untuk menjalani tatanan sosial yang adil, peran penting wanita. Yesus menyebutkan kitab ini dalam sabda bahagia dan dalam perumpamaan. Yang telah kita ambil tadi contoh pertama sebagai bagaimana antitipo dan tipologi, Yesus mengambilnya sebagai referensi kepada pengajarannya. Kalau kita mau lihat dalam bacaan Amsal 8, 12 sampai 36 sebagai PR untuk kalian semua. Di situ akan kita temukan beberapa tubuh penting di dalam
Amsal ini, kebijaksanaan adalah karunia Tuhan. Kebijaksanaan memanifestasikan dirinya di depan umum, bukan tersembunyi. Itu pergi ke tempat-tempat ramai. Bicaralah kepada semua orang bodoh dan tidak berpengalaman. Pesan utama, ia mengundang kita untuk memperoleh kebijaksanaan, sumber perdamaian dan kemajuan, gerbang menuju kepada kehati-hatian, lebih hati-hati, lebih bijaksana setiap hari. Dan cara satu-satunya untuk mendapatkan kebijaksanaan adalah meninggalkan egomu. Keegoanmu harus ditinggalkan. Itu kitab Amsal berbicara seperti itu. Lalu orang gunakan Amsal untuk yang lain. Ternyata lihat teman-teman, maksud dari Amsal itu seperti ini. Ayo, ini adalah kritik terbesar terhadap teologi retribusi yang telah kita bahas tadi. Engkau menderita karena engkau dikutuk. Kalau engkau sukses, punya mobil, punya ini, punya rumah, punya apa, maka engkau akan mengatakan engkau diberkati. Itu bertentangan lagi dengan konsep dari Santo Paulus. Cinta akan uang adalah akar dari semua kejahatan. Tidak bisa mengukur kebijaksanaan dan uang seseorang, teologi kemakmuran, sebagai tanda bahwa engkau diberkati. Barang siapa ingin menjadi muridku harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Sebanyak kekayaan seseorang, dia punya salib tersendiri. Makanya tidak bisa uang menjadi tolak ukur bahwa engkau diberkati atau tidak diberkati. Tobit, Ayub, maaf, kalau dalam Ayub ya, maaf. Job kalau dalam Spanyol, adalah karya sastra yang menunjukkan model kesetiaan Ayub dan mengungkapkan Tuhan yang penuh belas kasihan. Tema dasarnya adalah penderitaan orang yang tidak bersalah. Ada satu buku namanya dalam bahasa Spanyol, musik dalam Indonesia sudah diterjemahkan atau dalam bahasa Inggris. Kenapa terjadi hal-hal seperti itu kepada orang-orang baik? Seruan orang miskin yang diwakili oleh Ayub. Tangisan eksistensial orang benar di hadapan Allah. Suara Ayub adalah salah satu pemberontakan, kemarahan. Ketiga teman Ayub mewakili teologi resmi, retribusi pada saat itu ya teman-teman. Di bawah engkau kaya, punya uang dan semua bahwa engkau diberkat. Jadi berkat Tuhan hanya direduksi kepada berkat materi. Kesuksesan material. Tuhan mendikte dalam pengertian ini adalah Dia yang memberikan hukuman atau berkat, bukan kita. Dialah yang menghakimi, bukan seperti teman-temannya Ayub yang mewakili teologi retribusi, pembalasan, bahwa ketika engkau menanam banyak, engkau akan memanen banyak. Ini juga yang mempengaruhi konsep berpikir teologi kemakmuran. Atau bukan teologi sebenarnya, teori kemakmuran ya teman-teman. Kalau kita membaca Ayub 10 ayat 1 sampai 2, ayat 1 sampai 22, kita akan menemukan beberapa konsep di situ teman-teman. Teks tersebut mengundang kita untuk menganalisa interior kita yang ada di dalam diri kita. Untuk mengajarkan kita untuk mengeluh kepada Tuhan dan tidak menarik diri darinya. Engkau bisa mengeluh kepada 1000 orang, tapi Ayub mengajarkan kita, keluhlah itu kepada Tuhan Allah. Doa membantu kita menghadapi rasa sakit dengan iman. Doa membantu kita menghadapi rasa sakit dengan iman. Itu mengajak kita untuk mengalami penderitaan sebagai proses kedewasaan. Ini orang melihat dalam konteks lain. Penderitaan mengajak kita untuk mengalami penderitaan. Ayub mengajak kita untuk mengalami penderitaan sebagai proses kedewasaan. Bagaimana sikap Anda terhadap rasa sakit? Apakah Anda bersedia melanjutkan hubungan Anda dengan Tuhan di saat-saat yang tidak
enak atau saat-saat yang paling susah dalam hidup, saat-saat sakit yang susah, saat-saat di mana seperti Ayub kehilangan semuanya, tambah lagi penyakit dan lain sebagainya. Ayub membongkar semua bahwa teologi kemakmuran itu tidak berguna di hadapan Tuhan. Tapi sekarang Protestantisme menghidupi teologi kemakmuran itu. Rekompensasi atau teologi retribusi itu. Pengkhotbah dikenal sebagai Kohelet ya teman-teman. Orang-orang mengalami dampak dunia Yunani. Ini yang tadi kita katakan bahwa pola pikir mentalitas Yunani sangat mempengaruhi kitab-kitab kebijaksanaan. Contohnya, Ptolemai membagi wilayah itu menjadi bagian-bagian kecil. Dan di wilayah-wilayah bagian-bagian kecil itu, contohnya anggaplah sebagai desa atau kecamatan dalam sisi seperti itu. Pemimpin mereka mengirim kekayaan kepada Alexandria. Imam besar mengadministrasi kota, memungut upeti dari orang-orang Israel sendiri. Dari situasi seperti ini nanti pengkhotbah untuk apa? Dia punya tugas. Orang-orang berteriak untuk keadilan tetapi tidak ada yang mendengarkannya atau membela. Sampai tugas dari Imam Agung adalah mengumpulkan upeti dan dikirim kepada Alexandria. Disinilah muncul pengkhotbah. Mengusulkan kerja solidaritas. Seruan untuk takut akan Tuhan. Mengatasi doktrin resmi. Yang retribusi dan lain sebagainya. Cari jalan baru. Setiap kitab di dalam perjanjian baru lahir dari situasi real, konteks nyata pada saat itu. Kalau kita membaca Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 17, ada beberapa poin yang harus didalami sebagai PR untuk kalian. Semuanya memiliki waktu dan tempatnya. Kita harus hidup sepenuhnya setia setiap keadaan hidup kita. Kita tidak dapat mengantisipasi peristiwa. Kita diundang untuk bersabar. Tidak pingsan dalam, maaf aku gunakan, tidak pingsan ya teman-teman dalam upaya kita. Maksudnya tidak putus asa dalam upaya kita. Nah, ada yang belum apa-apa sudah pingsan. Saya kan takut jarum ya teman-teman. Ketika kerja di hutan di sana, suhunya sekitar 42, 43 ya. Suntik saya untuk turunkan demam ya. Pingsan saya. Maksudnya seperti itu. Maksudnya sebelum waktu dengar bahwa disuntik sudah pingsan begitu. Untuk selalu terus menabur dan menuai. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, lanjutkan pekerjaanmu. Kenapa Om Michael, AIV jarang muncul? Karena ini bagian dari perjuangannya. Pikir, keluarga kecil yang gereja, domestik yang ada, dia pikul sekarang istri, anak. Jangan lupa itu. Teruslah menabur. Teruslah menanam. Tapi bukan dalam konteks teologi kemakmuran. Ingat siapa yang berada dengan kalian. Sistem sosial mungkin membuat kita tidak berdaya sama sekali. Tapi jangan kau patah semangatmu. Terhadap situasi seperti ini, lihat. Imam besar mengadministrasi kota mengutuk peti dari orang-orang. Orang-orang berteriak keadilan tapi tidak ada yang mendengarkannya dan membantunya. Pengkhotbah punya tugas berat pada saat itu. Sirak, teman-teman. Dikenal sebagai Sirak. Penulisnya adalah juru tulis Yesus bin Sirak. Dia milik bangsawan dan merupakan anggota Sanhedrin. Ingat teman-teman, Yesus bin Sirak. Bangsawan dan juga dan merupakan anggota Sanhedrin. Itu ditulis pada tahun 185 sampai dengan 180 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani pada tahun 130 sebelum Masehi. Dan bab-bab terakhirnya ditambahkan. Jadi kebijaksanaan Yesus bin Sirak ini ditulis tahun berapa? Kita lihat di sini ya. Dia ingin memecahkan masalah hidup dengan aturan dan norma praktis. Legalitas dan norma-norma yang menyulitkan itu, hilangkan itu.
Bin Sirak menyatakan bahwa kebijaksanaan adalah ada dalam tradisi Israel, tidak perlu ambil dari luar. Budaya Yunani mengancam struktur keluarga Yahudi. Kenapa? Karena perempuan adalah budak, perempuan adalah patrimoninya laki-laki dan semuanya itu. Perempuan bisa disandingkan dengan barang, bisa disandingkan dengan kepemilikan. Perdagangan harus disalahkan atas pembagian kelas. Ini loh, pembagian kelas ini sangat berbahaya. Orang miskin dapat berapa persen, orang kaya dapat berapa persen. Kelas-kelas status sosial mempengaruhi sistem marketing pada saat itu. Kesian orang-orang kecil. Kalau kita membaca Sirak 71-36, teman-teman, karena panjang, jadi kita hanya sebagai pengantar kitab-kitab kebijaksanaan untuk memahami, oh Sirak itu seperti ini, oh Ayub itu seperti ini. Yang berkaitan dengan kehidupan sosial, keluarga, dan religius. Dalam menghadapi sikap negatif, kita diajak untuk hidup selaras dengan orang tua, anak-anak, pekerja, para penguasa, dan Tuhan. Seluruh konteks, aspek kehidupan itu harus berjalan bersama-sama. Kita semua berhak diperlakukan secara adil dan bertanggung jawab. Jadi Sirak ditulis dalam situasi cukup susah juga. Pengaruh tradisi Helenistik dari luar yang mengancam struktur hidup dan keluarga orang Yahudi. Kidung Agung yang selalu dipakai untuk seperti ini turun dari sana, hai engkau kekasihku dan semuanya, oke? Ya, ada yang Islam yang baca Kidung Agung bilang porno. Itu kan lucu ya. Berapa kali kita temukan serasa aneh, betul ya. Kidung Agung ditulis sekitar 500 sampai dengan 400 tahun sebelum Masehi bersama dengan Yesaya. Kira-kira tahun penulisan hampir sama. Dibacakan pada hari raya Paskah. Bayangkan Kidung Agung tidak baca pada hari raya Paskah. Ada yang berkita tentang porno tentang Kidung Agung, kan lucu. Ini adalah kumpulan lagu cinta. Bahasanya erotis, puitis, dan alami. Tapi bukan dalam pengertian erotis dalam seks ya. Buku ini, kitab ini mengajarkan kita bahwa kasih bukanlah fungsi prokreasi. Wanita dicintai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Ini adalah kritik terhadap bait suci dengan formalitas kultusnya. Orang lebih takut kepada bagaimana membawa persembahan daripada ketakutan spiritual kepada Tuhan. Barang-barang yang dijual di depan bait suci, karena kalau orang dari luar Nazaret dan semua yang jauh tidak bisa pikul, mereka punya anak domba, mereka akan beli lagi di pelataran bait suci dan di sana harganya berapa kali lipat. Patriarkalisme, di mana perempuan adalah patrimonionya laki-laki, kelas tersendiri di bawah laki-laki. Makanya wanita dicinta sebagai subjek, bukan sebagai objek. Ada apa di Yerusalem pada saat itu? Ini penting sekali yang untuk dilihat. Terjadi semua praktik-praktik ketidakadilan seperti itu. Sebuah sistem yang mendistorsi cinta dan seks. Contoh kecil, kalau kita mau analisa semua novel dan film-film yang ada ya. Kenapa blue film itu, Jepang itu terkenal sekali dengan blue film? Karena di sana orang tidak punya anak lagi, tidak mau punya anak. Jangan sampai dengan blue film itu, orang-orang Jepang terpancing untuk mendapatkan anak. Kenapa Korea Selatan terkenal dengan, namanya apa ya ibu-ibu yang selalu nonton? Drakor. Drakor itu, saya pikir Dracula juga, drakor. Apa itu drakor? Oh, drama Korea. Kenapa begitu banyak orang Indonesia menikmati drama Korea? Ternyata itu dibuat untuk orang-orang Korea Selatan. Karena di sana tingkat perceraiannya tinggi. Dengan drakor itu supaya membantu pasutri jangan cerai.
kita yang di Indonesia menikmati drakor itu. Ternyata punya pesan tertentu. Kenapa film aksi-aksi yang itu lebih banyak diproduksi oleh Amerika Serikat? Karena itu wajah kekerasan yang terjadi di sana. Dan kenapa begitu banyak sinetron di Indonesia? Ya, karena mungkin mentalitas kita hidup sebagai sebuah sinetron. Mama saya kalau nonton sinetron tuh teriak sendiri. Mau pecahkan TV. Paksa itu pemain film itu harus buat seperti yang mama pikirkan. Tidak bisa kan? Jadi hati-hati ketika baca Kidung Agung tanpa melihat konteks pada saat itu. Di mana sistem struktur mendistorsi cinta dan seks. Dan tempat perempuan adalah objek, bukan subjek. Kalau kita membaca Kidung Agung 28 sampai bab 3 ayat 5, dalam nyanyian kedua ini seorang merasakan kedamaian dan kegembiraan yang dengannya kekasih mengungkapkan cinta mereka. Rasa sakit karena perpisahan, nostalgia dalam menghadapi ketidakhadiran seseorang dalam hidup. Keinginan untuk mengatasi kesepian dengan saling menyerahkan diri satu sama lain. Bukan menyerahkan diri kepada orang lain. Selamat datang ke kitab kebijaksanaan. Ingat bahwa dalam Deuterokanonik ini, salah satunya adalah kitab kebijaksanaan ya teman-teman, kebijaksanaan Salomo. Itu ditulis sekitar tahun 50 sebelum Masehi. Jadi bayangkan teman, 250 tahun sampai dengan sebelum kedatangan Yesus. Itu Deuterokanonik atau kanon kedua yang bagi Protestan namanya Apokrifa. Penulisnya anonim dengan pengetahuan luas dalam tradisi sejarah dan keagamaan Israel. Suasana budaya Alexandria mempengaruhi penulisan kitab kebijaksanaan ini. Maka terjadi ditulis di Alexandria di Mesir. Dalam pengertian Yunani, oke. Sebelumnya dalam bahasa Ibrani dan Aramik di dalam penemuan Qumran 1947. Ini ditujukan untuk Yahudi diaspora di Alexandria. Dalam kebijaksanaan Salomon ini kita menemukan berjuang melawan penyembahan berhala yang ada di sana. Tahan pengaruh budaya Yunani yang ada di sana. Untuk menyemangati orang-orang Israel diaspora. Dan carilah hikmat Tuhan dalam sejarah mereka di diaspora. Kalau kita membaca tentang kebijaksanaan 5 ayat 1 sampai 15, kita akan menemukan beberapa poin penting di sini. Bertahan di dalam kehidupanmu di luar Israel, pilih keadilan, jaga motivasi Anda tetap kuat, menjadi saksi kesetiaan, mencapai pertobatan saudara dan saudari. Jadi itu ditulis dalam konteks seperti ini. Setiap kitab ditulis seperti ini. Kita masuk sedikit ke novel-novel, teman-teman, hampir selesai. Novel-novel Alkitab yang terdiri dari Ruth, Esther, Yudit, Yunus, dan Tobit. Ada 5 yang namanya Pentateuch Novelista. Adalah bagian dari kelompok ini. Dari novel-novel dalam Alkitab. Mereka disusun selama periode post exilio atau setelah pembuangan, teman-teman. Novel-novel yang muncul di rumah, di keluarga ya teman. Kalau kita melihat, oh Ruth, oh Esther, oh Tobit, oh Yunus ya. Yunus tuh keras ya Yunus. Nanti kita lihat sebentar. Novel-novel ini muncul sebentar. Pesan utamanya adalah salah satu penentangan terhadap teologi resmi dan bait suci. Teologi resmi pada saat itu adalah namanya teologi yang kita namakan retribusi atau kompensasi. Kalau engkau beri banyak ke bait suci, ini jadi persoalan juga yang akan digunakan oleh yang di sebelah. Sebenarnya ini adalah kelahiran kembali teologi retribusi atau teologi rekompensasi yang sudah ditantang di dalam kitab-kitab kebijaksanaan ini. Novel-novel ini dicirikan oleh fitur-fitur berikut, teman-teman. Protagonisme wanita. Orang-orang adalah subjek sejarah mereka sendiri. Tuhan bertindak dalam kelemahan. Komunitas adalah tempat untuk memperbaharui rencana Tuhan, bukan sendiri-sendiri. Doa menjadi kekuatan dalam kelemahan.
novel-novel Alkitab ya teman-teman. Mungkin baru dengar malam hari ini tentang di kitab juga ada novel. Mau daripada kalian macam novel di luar ya ada 5 kitab. Baca novel ini nih, Ruth, Esther, Judith, Yunus, Tobit. Kalian sudah baca semua atau belum novel ini? Kalian lebih membaca novel yang ada di luar ya. Pesan sentral dari novel-novel ini. Oke. Yudit artinya Yahudi. Ini adalah kisah teladan yang menyajikan perlawanan heroik yang dipimpin oleh sebuah kota kecil dan seorang wanita yang berani. Oleh kota kecil dan seorang wanita pemberani. Ruth artinya teman. Protagonisnya adalah seorang asing. Kelompok petani ini menentang teologi kemurnian ras yang diusulkan oleh Ezra dan Nehemia. Ingat Ezra, mati-matian kembali kepada hukum, penegakan hukum. Jadi sedikit anti orang-orang yang dari luar. Ruth memperjuangkan itu, seorang perempuan memperjuangkan. Keadilan sosial juga, cara pandang bagaimana terhadap orang-orang di luar Israel. Esther artinya bintang. Ini menceritakan rencana yang dibuat untuk menghancurkan orang Yahudi. Tuhan melindungi mereka. Esther diperingatkan dan bersafat kepada raja dan menyelamatkan rakyatnya. Perempuan lagi. Kita masuk ke Yunus ya, artinya merpati. Ini adalah novel yang menentang nasionalisme, bait suci, ras, dan hukum. Ketika dia diutus ke Niniwe, perjuangan panjang Yunus untuk menerima itu. Kenapa? Nasionalismenya. Keyahudian yang sangat kuat. Bait sucinya yang sangat kuat. Ras dan hukum Tauratnya yang sangat kuat. Sukunya yang sangat kuat. Yunus membawa kita kepada sebuah universalisme keselamatan dari Tuhan. Tetapi ada satu syaratnya, taat. Tobias artinya yang baik. Salah satu ajaran mendasar adalah kesalehan religius yang sejati dimanifestasikan dalam perbuatan baik atas nama saudara-saudara kita. Tobias novel yang mengantar kita kepada sebuah kesalehan religius. Ingat bahwa nanti matanya buta karena kotoran burung dan semuanya itu ya teman-teman harus mengutus anaknya dan Rafael menemani perjalanan anaknya. Mazmur. Ini adalah kumpulan doa, nyanyian, pujian, dan lagu dari Israel. Ini menelusuri sejarah kota dari abad ke-11 hingga abad ke-2 sebelum Masehi. Perjalanan panjang, teman-teman. Abad ke-11 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-2 sebelum Masehi. Koleksi 150 bab dalam Mazmur dibagi menjadi himne pujian atau nyanyian pujian. Mazmur 117 ayat 1 kita bisa menemukan itu. Ratapan individu atau nyanyian doa, Mazmur 22, 1 sampai 3, Mazmur mesianik, teman-teman. Alaku, mengapa engkau meninggalkan aku, dan semuanya. Nyanyian syukur individu, 138 ayat 1. Ratapan komunitas, Mazmur 12 atau Mazmur 44. Mazmur kerajaan, Mazmur 20. Jadi kita Mazmur dibagi dalam 5 struktur skema seperti ini. Untuk memahami Mazmur tidak mudah ya teman-teman. Sekarang saya menutup dengan sedikit tentang tema tentang analisa kitab Ruth. Panjang sekali analisanya. Yang saya coba membagi dalam rangkuman pendek tentang Ruth itu sendiri. Seorang wanita yang mewakili kekuatan populer pada waktu itu. Kalau bilang kitab suci perjanjian lama seperti Marciones, kesian dong wanita-wanita kuat di dalam perjanjian lama. Yang menunjukkan bahwa Allah itu sungguh berbelas kasih. Allah itu tidak Allah yang mendiskriminasikan gender. Allah memberikan peluang Deborah, Ruth, Esther, Boaz, dan lain sebagainya yang kita temukan dalam wanita-wanita kuat. Di dalam sejarah aliansi dan pembebasan dari Mesir, begitu peran-peran perempuan, mamanya Musa, Miriam, Bidan, Pua, dan Sifra, anak perempuannya Firaun. Di manakah
pemikiran kita untuk terbuka sedikit. Wah, ternyata Tuhan itu bukan Tuhan yang mendiskriminasikan kaum perempuan. Realitas sosial di zaman Ruth, teman-teman. Ingat baik-baik di situ. Rencana rekonstruksi Yerusalem setelah pembuangan dalam 3 hal, bait suci, hukum, dan tembok. Karena itu teologi retribusi di situ muncul, karena engkau memberi banyak, berarti tanda bahwa engkau punya banyak diberkati, dan memberi banyak karena engkau diberkati. Rut ditulis sekembalinya dari pembuangan di Babel abad ke-5. Bertahun-tahun kemudian beberapa orang yang dideportasi mulai kembali dengan tugas membangun kembali negara, dan Yudaisme mulai terbentuk. Tahun 515 sebelum Masehi, di situ Yerobabel Yesua berjuang untuk mendirikan kembali bait suci atas perintah Raja Sirus. Yang kita bisa temukan dalam Esdras 3, 1-13. Penegakan hukum oleh Ezra 458 sebelum Masehi, dan pembangunan tembok yang diperkasai oleh Nehemia pada tahun 445. Semuanya itu punya konsekuensi sosial, yaitu rakyat juga dijajah, ditekan bukan oleh orang-orang asing, melainkan oleh orang-orangnya sendiri. Seperti ini penjajahan yang menakutkan ya. Jadi dijajah oleh orang-orangnya sendiri. Kenapa? Jangan sampai dengan konsep restorasi, pendirian kembali bait suci, restorasi hukum dan tembok. Siapa yang kerja? Ya kembali lagi orang-orang Israel. Siapa yang harus bayar UPT dan semua? Ya kembali ke orang Israel dengan teologi retribusi tadi. Ruth, rencana Ruth. Protagonisnya adalah seorang wanita petani asing lagi, teman-teman. Bukan orang asing. Ruth berjuang agar haknya diakui dan dianggap sebagai orang asing dan perempuan. Novel ini adalah perjuangan yang menentang rencana Ezra untuk mengusir wanita asing secara hukum. Makanya Ezra memperkuat barisan struktur hukum dan semuanya. Gambar Tuhan dalam Ruth, Tuhan yang akrab, tidak membutuhkan bait suci dan kultus. Makanya menentang sedikit tentang proyek restorasi dalam pengertian adalah pembangunan bait suci. Realitas rakyat pada kita bisa ditemukan, realita atau keadaan, kondisi orang Israel pada saat itu bisa ditemukan dalam Rut 1:1-15. Tidak ada roti. Lalu engkau sekarang mau bangun bait suci. Lalu sekarang engkau mau restorasi hukum, sekarang engkau mau bangun tembok, sedangkan tidak ada roti. Tidak ada yang memiliki tanah, mereka baru pulang dari Babilonia. Tidak memiliki masa depan. Keluarga, teman-teman, dalam situasi seperti siapa berpikir tentang anak? Hukum tidak dipatuhi. Maka Ezra mau restorasi hukum dalam pengertian itu. Jadi teman-teman, kalau kitab-kitab kebijaksanaan itu lahir dari seluruh konteks kehidupan mereka. Ini adalah pengantar, sampai jumpa, ini adalah pengantar singkat ya teman-teman. Saya tidak mau buat supaya apa yang kita bagikan malam hari ini membuat kita menderita untuk memahami. Terima kasih untuk 1-2 menit dari waktu kalian. Ketika kalian membaca kitab-kitab kebijaksanaan, Rut, Tobit, Ayub, bacalah dengan konsep waktu itu kenapa ditulis, dan dalam situasi dan pengaruh apa mereka menulis kitab-kitab kebijaksanaan itu. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator.